Warga Aceh Tamiang tengah mengalami krisis bahan bakar minyak atau BBM pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatera. Minimnya pasokan BBM membuat oknum pedagang eceran menaikkan harga di luar batas wajar hingga mencapai Rp80.000 untuk satu botol air mineral ukuran sedang. Hal ini diungkapkan oleh warga Sungai Liput Aceh Tamiang bernama Syahrudi 31 tahun pada Selasa 9 Desember 2025. Imbas krisis tersebut, warga terpaksa memburu bangkai mobil untuk disedot minyaknya. Berbekal selang air, warga menyedot bahan bakar dari mobil-mobil yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya begitu saja. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Rambi News, yaitu rekan Rahmat Wiguna. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Aceh Tamiang? Apa benar warga tengah gencar-gencarnya melakukan perburuan BBM pada bangkai mobil rekan? Baik, terima kasih. Selamat siang Tribunus. Benar sekali bahwa sejumlah masyarakat hari ini mengalami kesulitan tentang distribusi bahan bakar minyak, dan terputusnya distribusi ini terjadi sejak pertama Aceh Tamiang dilanda banjir pada 26 November atau yang sudah berlangsung 2 pekan lalu. Kondisi ini membuat harga BBM oleh pedagang eceran melambung hingga mencapai Rp80.000 hingga Rp100.000 untuk ukuran satu botol kecil air mineral. Mirisnya di SPBU sendiri belum bisa dioperasikan karena kondisi SPBU di Aceh Tamiang hari ini masih dipenuhi bangkai kendaraan mobil yang hanyut pada tersapu banjir 2 pekan lalu. Bahkan SPBU di Desa Anur Bemban masih dipenuhi lumpur sehingga membuat aktivitas apapun tidak bisa berlangsung. Ini membuat masyarakat yang tetap harus bergerak, tetap harus beraktivitas, berinisiatif membuka tangki mobil yang terlantar dan menyuling minyak dari tangki mobil tersebut untuk dipindahkan ke jerigen dan dipindahkan ke sepeda motor mereka masing-masing. Situasi ini sudah berlangsung sejak hari kelima banjir, atau tepatnya ketika pasokan BBM yang dijanjikan pemerintah akan kembali lancar tidak terlaksana. Aparat pemerintahan sendiri sejauh ini tidak melakukan tindakan apapun terkait aksi penyulingan ini karena memang kondisi masyarakat sangat terdesak dengan kebutuhan BBM. Polisi sendiri dalam beberapa waktu lalu lebih mengintensifkan pengawasan terhadap mobil-mobil yang terlantar di pinggir jalan untuk memastikan tidak ada pengemudi atau penumpang yang terjebak di dalamnya. Karena sempat beredar isu bahwa di dalam mobil yang terbengkalai di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Aceh Tamiang berisi jenazah sehingga menimbulkan bau busuk atau bau tidak sedap. Demikian. Oke baik, rekan Rahmat bisa dijelaskan apakah ada tanggapan dari pemerintah setempat atas fenomena ini? Baik, Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol Purnawirawan Armiah Fahmi dalam beberapa kesempatan memastikan dirinya terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi maupun pihak kementerian agar persoalan ini bisa segera diatasi, mengingat kondisi Aceh Tamiang saat ini bisa dikatakan lumpuh 100%, lumpuh total. Masyarakat dihadapi dengan kesulitan yang sangat luar biasa. Di siang hari mereka harus bergelut dengan debu, dan di malam hari mereka harus hidup dalam gelap gulita karena pasokan listrik juga hari ini tidak tersambung. Dan masyarakat, hal terpenting hari ini membutuhkan pasokan makanan dan juga air bersih. Ini membuat kehidupan masyarakat memang tidak normal. Pemandangan umum masyarakat ditutupi lumpur tebal merupakan pemandangan biasa karena mereka harus terus berjalan, terus beraktivitas dari dapur umum untuk mencari makanan dalam kondisi yang penuh lumpur. Situasi ini memang membuat sebagian masyarakat telah putus asa. Mereka juga sudah kehilangan harta, kehilangan rumah. Dapur umum yang diharapkan dari pemerintah juga tidak memadai, sehingga
tidak sedikit masyarakat yang hari ini tidur di reruntuhan rumahnya, bahkan ada yang di jalan raya. Oke, Demikian. baik. Baik rekan, terakhir bagaimana kesaksian dari warga setempat atas fenomena ini? Masyarakat Aceh Tamiang sejauh ini merasa prihatin dengan kinerja pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena sudah 2 pekan berlalu penanggulangan sangat minim. Bisa dikatakan tidak ada progres berarti, bahkan bantuan yang banyak dari relawan terkesan hanya ditumpuk di posko induk yang hari ini sudah dipindahkan ke tribun kantor Bupati Aceh Tamiang. Masyarakat untuk sekitar Karangbaru yang merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan pusat pemerintahan sendiri masih banyak yang dilanda kelaparan, masih banyak yang belum diperhatikan. Akses ke rumah mereka juga belum bisa dilalui karena tumpukan lumpur sampai hari ini belum juga dibersihkan oleh pemerintah. Distribusi air bersih juga belum bisa dipasok. Ini membuat memang kehidupan sangat memprihatinkan. Masyarakat berharap pemerintah pusat menetapkan ini sebagai bencana nasional sehingga negara luar bisa membantu mempercepat penanggulangan ini. Memang kerusakan yang disebabkan akibat banjir ini sangat parah. Masyarakat menganggap pemerintah pusat telah gagal, telah tidak berhasil menanggulangi ini karena sudah lebih dari 2 minggu masyarakat hidup di pengungsian, bangkai-bangkai sapi juga belum, sebagian masih tergeletak di pinggir jalan. Ini menimbulkan kekhawatiran Aceh Tamiang akan diserang wabah penyakit. Masyarakat berharap pesan mereka pemerintah pusat segera menetapkan ini sebagai bencana nasional agar negara asing yang memiliki relawan lebih besar dengan anggaran lebih besar bisa membantu mempercepat penanggulangan ini. Demikian. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat Wiguna atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Kalau sampai atas ya luar. Ini jalan. Jumlah korban tewas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera kembali bertambah. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang mencatat puluhan penemuan jenazah perharinya, selisih data antara hari ini dan kemarin terbilang kecil. Pada Selasa 9 Desember 2025, jumlah korban tercatat sebanyak 964 orang tewas. Sementara itu berdasarkan data BNPB pada Rabu 10 Desember pukul 10.36 waktu Indonesia Barat, total korban meninggal bertambah menjadi 969 orang. Selain itu terdapat 265 warga yang masih dinyatakan hilang dan 5.000 orang terluka. Provinsi Aceh masih mencatat jumlah korban meninggal tertinggi, yakni 391 orang dengan 31 hilang dan 4.300 mengalami luka-luka. Posisi berikutnya ditempati Sumatera Utara dengan 340 korban meninggal, 138 hilang dan 650 luka-luka. Sementara itu Sumatera Barat mencatat 238 korban meninggal, 93 hilang dan 113 orang terluka. Secara keseluruhan bencana ini berdampak pada 52 kabupaten dengan total 157.900 rumah rusak. Berikut data kerusakan fasilitas akibat banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera. 1.200 fasilitas umum dilaporkan rusak, 215 fasilitas kesehatan rusak,
584 fasilitas pendidikan rusak, 423 rumah ibadah rusak, 287 gedung atau kantor rusak, dan 498 jembatan rusak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.